selamat pagi untuk kita semua, terutama kepada guru mata pelajaran kita yaitu Ibu C. Silalahi dan kepada teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Divya Imelda Lumban Gaul. Perkenalkan, nama saya Fitri Sri Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Trianitas Manung Khalid. Perkenalkan, nama saya Jordi Gles Tungkir. Perkenalkan, nama saya Chandrawan Tungkir. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reymel Karsela Sinaga. Perkenalkan, nama saya Stephen Simbolon. Kami akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara pada dasarnya merupakan cara pandang terhadap bangsa sendiri. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang artinya pandangan. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. GBHN adalah kepanjangan dari garis-garis besar haluan negara. Yang kedua, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setiap komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut yaitu 1. Kepentingan yang sama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, 5. Kerjasama, yang keenam kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908. Kemudian yaitu mengenai kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara yang berkedudukan sebagai landasan idil. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Dan yang keempat, ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir yaitu GBHN atau garis-garis besar haluan negara, sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Kemudian adalah fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, perbuatan bagi penyelenggara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, dan keamanan wilayah. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. 5. Tujuan wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, ataupun daerah. 6. Peranan Wawasan Nusantara mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional, menimbulkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. 7. Manfaat Wawasan Nusantara. Manfaat Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ke-8, contoh wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. A. Bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya yaitu 1. Membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Yang kedua, melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Yang ketiga, membangun sarana dan prasarana untuk aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. B. Bidang politik. 1. Menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi dan menghargai hak asasi manusia untuk mempersatukan bangsa dalam keberagaman. Yang ketiga, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. C. Bidang ekonomi. Contoh yang pertama yaitu 1. Pemanfaatan kekayaan alam yang diimbangi dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, mewujudkan otonomi daerah sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. D. Bidang sosial dan budaya. Yang pertama, saling menghormati perbedaan dan keberagaman yang ada, mulai dari perbedaan ras, suku, agama, hingga kebudayaan. Yang kedua, menjaga keberagaman Indonesia dan membentuk keserasian antar budaya di dalamnya. Yang ketiga, berbudi pekerti luhur dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan, terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. 1. Aspek-aspek Trigatra. A. Letak dan bentuk geografis. Letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan yang menurut wujud ke dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulaunya. Dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu archipelago. Kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang terdiri antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendalami suatu tempat atau wilayah, ataupun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional, yaitu 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertahanan penduduk ialah pertahanan angkatan kerja atau manpower, dan pertambahan tenaga kerja atau hour power. Segi negatifnya, pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi penduduk atau susunan penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas. Aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan sosial yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai berikut. 1. Ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai building of principles atau yang dijadikan dasar suatu bangsa. 2. Politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. 3. Ekonomi. Ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dalam masyarakat mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. 4. Sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budayaan bangsa yang
risiko kelihatan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. 5. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi kelihatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ikatan nasional dan mengatasi ATHG. 3. Hubungan antar gatra. Antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi yang artinya sebagai berikut. A. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau Trigatra sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau Pancagatra. B. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional atau astagatra. C. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra yang lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat digunakan untuk memperkuat gatra lainnya. D. Ketahanan nasional Indonesia bukanlah merupakan suatu penyembelahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integratif dan kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, hubungan antar gatra dikemukakan seperti uraian berikut. 1. Gatra geografi. 2. Antara gatra geografi dan gatra kependudukan. 3. Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Yang keempat, hubungan antar gatra dalam pancagatra. Setiap gatra-gatra lain dan gatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain, dan sebaliknya setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi. Antara gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. B. Antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bagian C. Antara gatra ekonomi dengan gatra. Bagian D. Antar gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang terakhir yaitu antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Astagatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peranan tergantung dari sifat setiap gatra. 1. Gatra alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan. Yang kedua, gatra ideologi, politik, dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan. Yang ketiga, gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada peranan untuk keamanan. Yang keempat, gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan suatu batinia dan lahiria yang mengakui, menerima, dan menghormati secara bentuk, perbedaan dan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia yang tercipta. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang kelima, dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Yang keenam, untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang ketiga,
Yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam bermasyarakat. Yang kelima, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Yang keenam, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Yang ketujuh, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedelapan, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Yang kesembilan, mewujudkan kepentingan nasional. Yang kesepuluh, memelihara dan memperbaiki demokrasi. Yang kesebelas, mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Yang ke-12, menciptakan kerukunan umat beragama. Ke-13, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang ke-14, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang ke-15, menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar. Baik teman-teman dan kepada Ibu Jessica Lahi, presentasi kami sudah berada pada bagian akhir. Akhir kata dari kami memiliki sebuah pantun. Siang-siang pergi ke toko, jangan lupa beli alpukat. Sekian dari presentasi kita, semoga bermanfaat.